Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Puspatirani Dewi dari kelas UF Pagi 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar pemrograman. UTS ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu pembuatan algoritma naratif, flowchart, pseudocode, dan program Scratch. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 secara runtut dan jelas. Yang pertama ada algoritma naratif sistem pemesanan kamar hotel. Studi kasusnya adalah di mana seorang pengelola hotel ingin membangun sebuah sistem otomatis untuk pemesanan kamar melalui mesin mandiri di lobi hotel. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan memilih tipe kamar, memeriksa ketersediaan, serta melakukan pembayaran secara mandiri tanpa bantuan resepsionis. Sistem ini harus mampu menangani situasi ketika tipe kamar yang diinginkan pelanggan tidak tersedia dan memberikan pilihan lain seperti mengganti tipe kamar atau membatalkan pesanan. Berikut algoritma naratifnya yang bisa saya jabarkan. Yang pertama, ketika sistem di mesin mandiri siap menerima input dari pelanggan, selanjutnya ke nomor 2, sistem menampilkan daftar semua tipe kamar, harga per malam, dan fasilitas. Yang ketiga, pelanggan memilih tipe kamar yang diinginkan dan memasukkan tanggal check-in serta durasi menginap. Selanjutnya yang nomor 4, sistem memeriksa di basis data apakah kamar tipe tersebut tersedia pada tanggal yang diminta. Kemudian, jika kamar tidak tersedia, sistem menampilkan pesan kamar penuh. Sistem meminta keputusan pelanggan, coba tanggal lain atau tipe lain. Jika pelanggan memilih ya pada langkah 6, proses kembali ke langkah 2, yaitu sistem menampilkan daftar semua tipe kamar, harga per malam, dan fasilitas. Selanjutnya, nomor 8, jika pelanggan memilih tidak, pada langkah 6, sistem menampilkan pemesanan dibatalkan dan proses berakhir atau selesai. Jika kamar tersedia, dari langkah 4, sistem menghitung dan menampilkan total biaya dan durasi menginap. Pelanggan melanjutkan dengan memasukkan data diri, nama, kontak, dan lain-lain. Sistem meminta persetujuan pelanggan terhadap syarat dan ketentuan. Jika tidak setuju pada langkah 11, sistem menampilkan pemesanan dibatalkan dan proses berakhir atau selesai. Jika ya, setuju pada langkah 11 yang sistem meminta persetujuan tersebut, sistem melanjutkan ke halaman pembayaran. Sistem menunggu dan memeriksa apakah pembayaran berhasil diterima dan diverifikasi. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan pembayaran gagal. Sistem meminta keputusan pelanggan, coba pembayaran ulang. Jika pelanggan memilih ya pada langkah 16, proses kembali ke langkah 13. Lanjutkan ke halaman pembayaran. Selanjutnya nomor 18, jika pelanggan memilih tidak pada langkah 16, sistem menampilkan pemesanan dibatalkan dan proses berakhir atau selesai. Jika pembayaran berhasil di langkah 14, sistem mencatat pemesanan berhasil dikonfirmasi. Sistem kirim konfirmasi dan kode booking melalui email atau SMS kepada pelanggan. Sistem update status kamar di basis data menandai kamar sebagai terisi. Selanjutnya yang terakhir merupakan proses setelah berakhir atau selesai. Selanjutnya pada soal nomor 2, pada nomor 2 saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat berdasarkan algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Flowchart ini menggunakan simbol standar seperti oval untuk start dan end, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk kondisi ya atau tidak, dan jajar genjang untuk input dan output. Alur flowchartnya dimulai dari simbol mulai. Kemudian, sistem menampilkan daftar tipe dan harga beserta fasilitas kamarnya. Selanjutnya, pelanggan akan disuruh memilih tipe kamar dan masukkan tanggal atau durasi. Setelah itu, kamar akan dicek ketersediaannya, apakah tersedia pada tanggal yang dipilih. Jika tersedia, akan dilanjutkan ke tampilan total biaya dan durasi. Jika tidak tersedia, akan ditampilkan kamar penuh. Selanjutnya akan diarahkan untuk disarankan untuk mencoba tanggal atau tipe lain. Jika pelanggan memilih ya, akan dikembalikan ke proses nomor 2, yaitu tampilkan daftar tipe, harga, dan fasilitas. Jika pelanggan memilih tidak, akan
diarahkan ke tampilan pemesanan dibatalkan. Selanjutnya, pada proses tampilan total biaya durasi ini, pelanggan akan memasukkan data diri. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan setuju dengan syarat dan ketentuan. Jika pelanggan memilih tidak, maka tampilan pemesanannya akan dibatalkan jika tidak setuju dengan syarat dan ketentuannya. Jika pelanggan memilih ya, maka akan dilanjutkan ke halaman pembayaran. Setelah itu akan dilanjutkan ke pembayaran berhasil diterima. Jika memang sudah berhasil, akan dilanjutkan ke pembayaran berhasil dikonfirmasi. Jika tidak berhasil, tampilkan pembayaran gagal dan akan disuruh untuk mencoba pembayaran ulang. Jika pelanggan mau mencoba untuk melakukan pembayaran ulang, akan diarahkan ke proses sebelumnya, yaitu lanjutkan ke halaman pembayaran berikut ini. Jika pelanggan tidak ingin mencoba pembayaran ulang, akan dilanjutkan ke tampilan pemesanan dibatalkan. Jika pembayaran berhasil diterima, maka akan lanjut ke pembayaran berhasil dikonfirmasi, lalu kirim konfirmasi dan kode booking email atau dalam email atau SMS. Setelah itu akan mengupdate status kamar dengan konfirmasi kamar penuh. Setelah sistem mengupdate status kamar, maka proses transaksinya selesai dan flowchart-nya juga berakhir sampai di sini. Jika flowchart ini tidak kurang jelas atau belum terlalu jelas, bisa diakses dalam link berikut ini. Selanjutnya, pada soal nomor 3, yaitu pseudocode perhitungan skor akhir mahasiswa. Selanjutnya, pada nomor 3, saya membuat pseudocode untuk menghitung skor akhir mahasiswa berdasarkan 3 komponen, yaitu nilai tugas, nilai tujuan, dan nilai kehadiran. Berikut isi pseudocode-nya. Yang pertama ada mulai. Deklarasikan variabel skor tugas, skor ujian, dan skor kehadiran dan skor akhir. Repeat atau ulangi. Masukkan nilai tugas sampai nilainya berada di antara 0 dan 100. Selanjutnya, ulangi masukkan nilai ujian sampai nilainya berada di antara 10 dan 100. Selanjutnya, ulangi masukkan nilai kehadirannya sampai nilainya berada di antara 10 dan 100. Setelah itu, hitung skor akhir dengan rumus skor akhir sama dengan 0,4 kali skor tugas ditambah 0,5 kali skor ujian ditambah 0,1 dikali skor kehadiran. Tampilkan skor akhirnya ke layar. Jika skor akhir lebih besar atau sama dengan 60, tampilkan pesan lulus. Jika kurang dari 60, tampilkan pesan tidak lulus. Setelah itu, selesai. Melalui pseudocode ini, kita dapat memahami bahwa program menggunakan input, proses, dan output, serta konsep logika kondisi untuk menentukan status kelulusan. Setelah itu, pada soal nomor 4, saya membuat program Scratch, yaitu apple catcher, atau tangkap buah apel. Deskripsi singkat dari game ini adalah pemain menggerakkan keranjang untuk menangkap apel yang jatuh. Jika apel tertangkap, skor bertambah. Jika apel jatuh ke tanah, tidak mendapat poin. Baik, saya akan buka programnya. Baik, pada soal nomor 4, yaitu program Scratch, saya membuat program game sederhana menggunakan Scratch dengan judul Apple Catcher atau tangkap buah apel. Game ini dibuat untuk menerapkan konsep dasar pemrograman seperti perulangan, perkondisian, dan variabel. Dalam game ini, pemain menggerakkan keranjang ke kanan dan ke kiri untuk menangkap apel yang jatuh dari atas layar. Jika apel tertangkap, skor pemain bertambah 1 poin. Jika apel jatuh ke tanah, skor tidak bertambah dan permainan tetap berlanjut. Saya akan contohkan.
Nah, jika skor sudah mencapai 55 poin, maka Anda dinyatakan menang. Saya menggunakan blok perulangan atau forever. Agar apel terus jatuh berulang kali, kemudian blok per condition atau if. Yang pertama untuk memeriksa apakah apel menyentuh keranjang, dan yang kedua untuk memeriksa apakah apel menyentuh tanah. Lalu, variabel skor digunakan untuk menyimpan nilai skor yang bertambah setiap kali apel berhasil ditangkap. Ini blok-blok yang saya gunakan. Game ini berjalan dengan sangat sederhana, namun efektif untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep logika pemrograman. Selanjutnya, kembali ke kesimpulan akhir. Dari keseluruhan proyek UTS ini, saya belajar bagaimana menyusun algoritma secara logis, mengubahnya menjadi flowchart yang sistematis, menulis pseudocode dengan benar, dan akhirnya mengimplementasikan dalam bentuk program nyata, yaitu di Scratch. Proses ini membantu saya memahami hubungan antara logika, program, dan penerapan dalam sistem serta permainan. Demikian penjelasan dari saya mengenai hasil ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar pemrograman dari nomor 1 hingga nomor 4. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep dasar pemrograman diterapkan dalam berbagai bentuk proyek. Sampai jumpa dan terima kasih.